wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ghuslul mayyit, takfinuhu wa sholatu alaih, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Di antaranya memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Dari keterangan kitab Sulam Tauhid, halaman 28, cetakan Maktabul Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wa akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun waslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun wa lisakti mayyitin wa lisaktin mayyitin waslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihi. Pasal ini menjelaskan tentang memandikan mayit, ghuslul mayit, memandikan mayit, mengkafani, mensolati, menguburkan. Jadi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, 4 hal yang wajib dilakukan ini pada mayit, orang yang meninggal, yang idza kana musliman, kalau dia seorang muslim, wulida hayyan, yang dilahirkan dalam kondisi hidup, maka itu hukumnya fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengerjakan satu orang saja, maka yang lain gugur. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka dosa semua. Dengan catatan orang tersebut yang meninggal adalah orang Islam yang wulida hayyan, yang dilahirkan dalam kondisi hidup, bukan kondisi mati. Itu wajib sudah dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Nah sekarang kalau itu bukan orang Islam atau dia dilahirkan dalam keadaan mati, seperti anak itu keguguran, wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun. Dan kalau orang itu ternyata orang kafir dhimmi, non muslim, yang hidup damai rukun bersandingan, maka mereka wajib ditakfinun. Kalau memang tidak ada tata cara sendiri ya, maka kalau mereka itu punya tata cara sendiri. Kalau misalkan tidak ada yang merawat, maka wajib dikafani, wajib dikuburkan. Jadi hanya dikafani dan dikuburkan saja. Kalau kafir ini. Walisiktin mayyitin, kalau keguguran. Jadi ada bayi lahir sudah mati, sudah meninggal, maka jadi tidak hidup, keluar dari perut sudah dalam kondisi meninggal, maka hanya wajib waslun, dimandikan, wa kafnun, dan dikafani, wa dafnun, dan dipendam, wala yusalla alaihima, dan tidak usah disolati. Baik kafir dhimmi ataupun anak kecil atau anak yang keguguran itu tidak usah disolati, cukup dimandikan, dikafani, dipendam. Itu kalau siktin mayyitin ya, anak yang keguguran itu. Kalau kafir dhimmi cuma 2, yaitu tidak usah dimandikan, cuma takfinun wa dafnun, yaitu dikafani dan dikuburkan. Kalau siktin itu ada 3, dimandikan, dikafani, dikuburkan, tidak usah disolati. Terus sekarang wa mamma fi qitalil kufar, kalau ada orang meninggal dalam berperang melawan orang-orang kafir. Kafir harbi di sini ya, orang yang memang tidak berdamai, mengajak perang dengan orang Islam, kemudian kita berperang untuk membela agama, negara, jihad lah ya, jihad fisabilillah, untuk membela negara, agama, dan lain sebagainya. Bisa babihi, sebab peperangan tersebut dia meninggal, maka kufinah fi siyabihi, maka langsung dibungkus, langsung dikafani, memakai bajunya. Nah, bajunya itu tidak usah dilepas, yang berdarah-darah itu tidak usah dilepas, langsung dikafani dengan baju tersebut. Fa'ilam takfihi zida alaiha, kalau tidak cukup, tidak menutupi, maka ditambah lain.
Jadi bajunya tidak usah dilepas, tapi ditambah kain lagi kalau memang tidak cukup. Wadufinah, dan langsung dikuburkan. Jadi cukup dikafani, langsung dikuburkan. Wala yusallu, tidak usah dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan tidak usah disolati. Kalau orang mati dalam keadaan jihad, berperang demi membela agama, cukup dikafani dengan bajunya. Kalau tidak cukup ditambah dengan kain. Setelah itu langsung dikembang. Wa qallul muslim. Sekarang paling sedikitnya memandikan adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Jadi najis-najisnya harus dihilangkan. Kemudian wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Kemudian wa in kasufa marratan bil ma'i al-mutahhir. Harus disiram dengan air sekiranya merata sampai ke kulit-kulitnya, ke rambut-rambutnya, bulu-bulu baik itu yang tebal semuanya harus kena air dan basah, dan menggunakan air yang bisa mensucikan tentunya. Itu kalau memandikan paling sedikit. Wa qallul kafni sadiru jami'il badani. Sedangkan paling sedikitnya mengkafani itu adalah menutupi sekujur tubuh dengan kain. Wa salasu lafaifa liman tarakatir katan zaidatan ala dinihi. Dan bagi orang yang meninggal dan dia masih ada harta yang lebih dari hutangnya, artinya dia tidak punya hutang, seandainya hutangnya itu dibayar dengan tirka itu harta peninggalannya dibuat bayar hutang, masih ada sisa, maka dia bisa dibungkus dengan 3 lapis. Namun kalau banyak utang cukup 1 lapis. Kalau hartanya sekiranya nggak cukup untuk dibuat ngafani, cukup 1 kafan aja. Hartanya itu buat bayar hutangnya. Walam yusi bitarkiha, dan tidak ada wasiat untuk dikafani hanya 1. Ingat, tidak usah, kalau ada wasiat saya tidak usah dikafani 3 ya, cukup 1 aja, maka ya cukup 1 kalau ada wasiat seperti itu. Wa aqallus sholati kita akan bahas besok. Sekarang kita makna dulu. Faslun utawi iki ku fasal waslul mayyiti utawi ketusi mayyit wa takfinhu lan mungkus ngafani mayyit wa sholati lan salat alaihi atas mayyit wa dafnuhu dan mendem mayit fardu kifayatin iku fardu kifayah idza kana ing dalem sekalane ono apa mayit musliman iku Islam wuli tekan den lahiraken apa mayit hayyan hale urip wa wajiblan wajib idimiyin kanggo wong kafir dimi takfinun apa mung kangafani wa dafnun lan mendem wali saktin lan kadhuwi mayit sing kelabuan sing kluron mayitin kang mati waslun apa ngedusi wa kafnun lan ngafani wa dafnun lan mendem wala sholalan ora wajib den sholati alaihi ma ing atasi karuni dimi lan sakit lan siktin waman utawi sampeyan wong mata iku mati sapa wong fi kita kufaring dalem marangi pira-pira wong kafir bisa babihi kelawan sebab marangi wong kafir. Kufina muqaddim kafani sapa wong bisia bihi ing dalem dodoti wong fa ilam takfi mukalaman ora cukup apa dodot ing wong sida muqaddim tambah alaiha ing atasi siap wadu finalan den pendem sapa wong wala yusallan ora kena den nedusi sapa wong wala yusallan ora kena den salati apa alaihi si mayit yang mata fi kita lil kufar wa qala lu seli tawi paling setitik nedusi salatun najasati ku lagi najis wa ta'mi mujami basyari lan ngrataake sekabehane kuliti mayit wa sya'rihi lan rambuti mayit wa ing kasubsanajan ketal apa sya'al maratan kelawan ping saambalan lawan saratan kelawan saambalan bil ma'i kelawan banyu al mutahhid kang nyuciaken. Wa qallul kafni utawi paling setitik ngafani satiru jami'an badani iku nutupi sekabehane badani mayit taubatan wa salasul faifah liman lan telu pira-pira lapis liman kadhi wong tarwa kang ninggal sapa wong tirkatan ing arta tirkah zaidatan kang luweh ala dinihi ngatasi utangi wong walam yusilan ora wasiat sapa mayit bitariha kelawan ninggal salasul faif
Faslun kini mereka pasal wasul mayyiti kini mandi mayit wa takfinu ban mungkos mayit wa sholatu ban asolati alaihi atas mayit wa dafnu ban mendum mayit fardu kifayah mereka fardu kifayah. Ida kana in dalam keadaan pada pasara mayit musliman pada orang Islam ulida sailahiraki pasara mayit tawa orang hayyan dalam kebadan wadi. Wa wajiban wajib didimin kangku kafir dimi takfinun penapa pungkos wa dafnun ban mandi. Wali siktin bani kandi mayit saya kelabuan mayitin semat waslun panapa mandi wa kafnun ban mungkos wa dafnun ban mendem mulai sholat ban tak usai sholat tiba auko panapa alaihi ma atas demi bersiktin wa man tining sama orang mata mereka mati bersera orang fi kita lil kufari dalam merangi orang-orang kafir misal bumi kalau bersebab peperangan kufina maka ibu kos pasera man fi siyabihi dalam kalampinah man fa illam takfi maka lamun tak cukup ponapa siap huda man zita maka tambahi alaiha ponapa atas siyabihi Wadu fina pada bendem basera orang mulai saluban tak usah sholatin mulai sholaban tak usah sholatin basera mayit man mata fi kita kufar. Wa qalul muslim tining paling sakon ing mandi izalatun najasati mereka mailang najis wa ta'mimu jami'a basyarihi ban marataaki sakapina kolek mayit wa sya'rihi ban obu mayit wa in kasufah sanajan tebel ponapa sya'r marotan kalaban sekalian bil ma'ingang kalaban aing al mutahhir senyuci aki wa qalul kafni tining paling sakone ing abung kos mayit satiru jami'il badani panika nutupi sadejenah hadenah wa salasul fa'ifa ban telok pan samenapan lapis iman kaangkui mayit tarokas atinggal pasira mantir katan de arta tinggalan zaidatan selebih ala dainihi atas otangah mayit walam yusiban ta'awasiyat pasira mayit bitarkiha kelaban ninggal salasul fa'ifa. Demikian penjelasan tentang memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan dari keterangan kitab Sulam Taufik. Bila ada yang benar makna ataupun bacaan bahwa Allah, kalau ada yang salah nafsi. Dan besok kita lanjut tentang waqalus sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.